Sebenarnya harus diakui cita-cita itu dia setiap waktu itu berubah. Sesuai dengan Saya masih ingat zamannya. cita-citaku yang pertama. Ini kau nih. Kan saya kan dari Konawe kan. Oke. Nah, dan saya baru sadar ternyata cita-cita itu dia berubah. Mulai tergantung lingkungan, pendidikan dia berubah. Jadi dia terupdate terus. Saya masih ingat cita-cita pertamaku itu jadi penjual pisang ijo. Ini acara yang kita sudah konsep. Ini acara yang sudah saya pikirkan juga. Nanti kalau meeting Raim akan datang dan akan bilang begini dan dia akan bilang begini, dan saya tidak mau tahu apapun yang dia bilang, kita pakai apa yang saya pikirkan. Ada momen saya bilang begitu. Nah, jadi di situ saya berpikir kayaknya tidak mungkin kita kerjasama kalau terlalu sering kita begini jalannya. Dan mau tahu yang bikin saya terpukau? Tiba-tiba kau datang paling sibuk. Saya tidak tahu juga begitu. Saya tidak tahu apa kau pikirkan. Kenapa bisa kau masih mau bantu-bantu di saat pendapatmu tidak terima? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di another episode podcast. Apa podcast kita masih selalu? Silaturahim. Karena ini acara sudah jarang datang artis di kantor kita gara-gara kita sibuk. Sebenarnya alasan dari kemalasannya kita selalu kita bersanding di kata sibuk ya. Saya sibuk. Kenapa itu? Selalu ada ungkapan itu ya. Alasan pembenar kan jadinya. Supaya terkesan aktif terus. Padahal sebenarnya malas saja ya. Cuman begini rasanya tekanan jadi. Ada lampu, ada kamera, berulang intens begitu. Cuman karena tadi kita kerja baru kita lihat alat kita banyak lengkap apa semua dan YouTube masih kosong, itu sebenarnya adalah sungguh dosa yang sangat besar. Jadi kita harus tetap selalu optimis dan bikin terus ya. Dan ternyata sisi lain dari konsistensi itu apa coba? Pedis. Sisi lain dari konsistensi itu memang pedis sekali untuk bisa konsisten terhadap sesuatu yang kita sudah effort baru penontonnya. Apalagi kita tahu harganya ini kan. Iya, Allahu Akbar. Kita pikir mic mahal akan membuat penonton lebih banyak, ternyata tidak. Panji cuma bicara di HP iPhone. Ya walaupun HP iPhone mahal juga tapi masih. Tapi di HP iPhone itu dia lumayan konsisten tuh di HP. Iya, karena lebih cepat mungkin. Jadi sebenarnya bukan di alat sebenarnya. Kembali ke si pribadi. Si orang yang memiliki alatnya. Orang di balik ini, bahasanya man behind gun. Orang di balik senjata tuh. Alat mahal, kamera mahal bisa dibeli di Tokopedia, yang tidak bisa dibeli kemauan. Bisa jadi. Dan spesial podcast Silaturahim ini kita langsung bersama Bapak Randai, mau dipanggil sebagai Randai adalah personal manajernya saya. Siapa tahu teman-teman penasaran tentang kehidupan dunia permanajeran. Sebab buat kita orang Sulawesi, profesi sebagai manajer itu adalah cita-cita yang aneh kayaknya, Randi. Sebenarnya tidak aneh. Cuman tergantung dia posisinya. Tidak maksudnya manajer manajer kalau manajer. Karena kalau di kampung-kampung kan ada manajer tambang. Apalagi kalian ada manajer karyawan swasta, manajer swasta. Nah ada. Tapi kalau di manajer artis kayaknya profesi yang unik ya. Dan saya pun termasuk orang yang tidak pernah di dalam sekolah SMP SMA cita-cita mau jadi apa? Manajer artis. Kayaknya tidak ada terbesit di situ. Kalau cita-cita di Konawe waktu kau kecil apa yang populer orang-orang? Sebenarnya harus diakui cita-cita itu dia setiap waktu itu berubah. Sesuai dengan zamannya. Saya masih ingat cita-citaku yang pertama. Ini kau nih. Kan saya kan dari Konawe kan. Nah, dan saya baru sadar ternyata cita-cita itu dia berubah. Mulai tergantung lingkungan, pendidikan dia berubah. Jadi dia terupdate terus. Saya masih ingat cita-cita pertamaku itu jadi penjual pisang ijo. Lumayan sederhana cita-citamu.
karena saya beli pisang hijau terus saya makan enak berarti saya harus jadi ini. Karena saya suka kan penjual pisang hijau. Supaya tidak usah beli. Dan saya bisa kasih bahagia orang lain dengan pisang hijau yang saya makan. Sederhana itu. Iya, nah makin itu kan waktu masih TK kan. Masih TK. Jadi kalau ditanya cita-cita jadi penjual pisang hijau. Saya tidak, tapi itu naik update SD setiap mau ke sekolah diantar dan ada momen saya tidak bisa dijemput sama orang tua, tiba-tiba saya dijemput tukang ojek. Terupdate lagi. Jadi tukang ojek. Karena saya merasa pahlawan ini tukang ojek. Membantu pendidikan Indonesia. Membantu pendidikan, membuat saya nyaman, membuat saya tukang ojek harus. SD itu. Kan belum ada Gojek, belum ada, dan tukang ojek lumayan populer kalau di kampung. Waktu itu dan sampai sekarang masih itu. Kalau di kampung. Jadi terupdate tuh. Itu waktu SD itu. Tidak ada, jadi bayangkan space-nya dari penjual pisang hijau, tukang ojek, tiba-tiba manajer artis. Terlalu jauh jaraknya. Dari kuliner, transportasi, manajemen artis. Entertainment. Jauh, terlalu jauh jaraknya. Bayangkan tiba-tiba ada di manajer artis, kayaknya tidak kepikiran. Eskalasinya terlalu jauh tuh. Terlalu jauh saya rasa tuh. By the way, teman-teman yang tidak tahu Randi ini, Mas Randai ini sahabat waktu di Sulawesi. Dia juga komik juga, stand up Indo Kendari juga, berlalang buana. Kebetulan kemarin pernah jadi Bupati stand up Indo Kendari. Iya, dan lumayan rajin bikin event. Masa-masa pas Randai menjabat di situ lumayan rajin event, bagus manajemennya. Saya ayo ke Jakarta. Alhamdulillah stand up Kendari rusak sekarang. Nah, sebenarnya itu yang tidak tertebak juga sebenarnya. Karena harus saya akui di zaman saya jadi ketua stand up Indo Kendari, komunitas stand up Indo Kendari, saya kita ini termasuk yang tidak pernah sependapat. Iya. Menurutku kita adalah orang yang tidak pernah sependapat karena rajin itu. Terlalu rajin clash-nya. Ada momen tidak juga clash, maksudnya tidak semua tidak sependapat. Tidak semua yang tidak sependapat, dan itu baik, tidak bersependapat. Nah, ini sebenarnya awal mula pemicunya. Jadi kita kan harus diakui tidak terlalu akrab di komunitas. Sangat tidak akrab. Kau punya duniamu sendiri, saya punya duniaku sendiri. Nah, ada momen saya jadi ketua komunitas, mau tidak mau saya harus konsul di kau. Karena lumayan dulu orang yang dituakan, pembina, orang begitulah, orang yang dituakan. Saya harus konsul tuh. Jadi saya bikin konsep, saya bikin acara, kemudian saya lempar di kau dan responnya selalu kurang. Nah, kurang. Nah, dan setiap kurang, tapi kalau kurang kau kasih masukan. Dan setiap masukanmu tidak ada yang saya terima. Karena setiap pemimpin punya gaya sendiri juga. Sampai ada momen tuh saya setiap meeting komunitas saya bilang begini sama anak-anak. Ada momen saya bilang begini, ini acara yang kita sudah konsep, ini acara yang sudah saya pikirkan juga. Nanti kalau meeting Raim akan datang dan akan bilang begini dan dia akan bilang begini, dan saya tidak mau tahu apapun yang dia bilang, kita pakai apa yang saya pikirkan. Ada momen saya bilang begitu. Nah, jadi di situ saya berpikir kayaknya tidak mungkin kita kerjasama kalau terlalu sering kita begini jalannya. Dan mau tahu yang bikin saya terpukau, harusnya ketika kita sudah berbeda pendapat, harusnya kau tidak peduli lagi dengan ini acara. Harusnya begitu kan saya. Maksudnya harusnya di kepala kau begitu, harusnya kau tidak peduli lagi dengan ini acara. Tiba-tiba di hari H, kau yang paling sibuk. Kau datang paling cepat, paling sibuk, mau tahu semua. Saya bilang, ini orang saya tidak pakai idenya, saya tidak sepakat dengan apa yang dia mau. Tapi tiba-tiba kamu datang bantu-bantu di acara. Padahal sudah artis itu ya, misalnya kalau patokannya tuh. Nah, dan saya sudah tidak berharap bantuanmu karena saya sudah tahu diri. Saya tidak dengar pendapatmu, saya tidak dengar masukanmu. Harusnya saya harusnya mengerti ketika kau tidak bantu saya. Tiba-tiba kau datang paling sibuk. Saya tidak tahu juga begitu. Saya tidak tahu apa kau pikirkan. Kenapa bisa kau masih mau bantu-bantu di saat pendapatmu tidak diterima? Kira-kira apa di kepalamu? Kau tanya saya tidak tahu. Saya cuma saya kalau di posisimu saya tidak akan datang itu pada saat kau tidak sepakat dengan pendapat. Nah, kira-kira apa? Saya lumayan kaget di situ. Tiba-tiba kau muncul. Apa di kepalamu itu? Saya tidak tahu jawabannya, tapi saya tidak tahu jawabannya jujur. Kalau saya tidak tahu, mungkin terlalu peduli dengan stand up Indo Kendari itu. Kayaknya tuh atau karena
sudah jadi habit membantu tuh habit bahwa tidak ada sesuatu yang kita dapat besar itu dengan effort yang sedikit. Sampai sekarang saya selalu percaya itu. Tidak ada yang kau dapat besar itu kau ambil dengan cara yang santai. Sekarang malah yang hal-hal kita manggung sana sini mewah tuh kayak kesannya gampang sekali dapat kerjaan. Karena kita endorse saya, kita kaget-kaget dengan harga yang kita ini. Tapi kan kita tahu dari mana asalnya melalui capek yang bertahun-tahun tuh. Nanti akan ada masa. Jadi ternyata flow kerja itu ada momen berapa tahun kita capek dan ada momen misalnya kita capek 4 tahun itu. Ada momen 1 tahun 2 tahun kita nikmati capeknya, terus kita kembali lagi ke capek lagi. Menurutku akan begitu terus toh. Menurutku nih, kita sudah mulai nih, sudah mulai kayak kerja. Kemarin kan menikmati, kita sudah mulai lagi nih, dan akan begitu terus. Dan ada momen ada momen kita sudah jalan 2 bulan, tiba-tiba di mana ini di apa? Kita masih di Kendari. Masih sebagai manajer dan artis nih. Kita sudah jalan mungkin 1-2 bulan. Di bulan ketiga baru saya bilang, akhirnya saya kerja. Ada momen kita sudah jalan 2 bulan tapi saya rasakan kerja betul itu nanti di bulan ketiga. Kan sudah mulai padat, sudah mulai akhirnya saya kerja. Saya tidak sangka juga Randy jadi manajer sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Di komunitas jarang nongkrong juga. Maksudnya kayak jemput saya Randy ayo kita open mic. Bukan yang begitu. Bukan yang begitu. Iya, bukan yang kebetulan Randy paling rajin saja dan kita lihat tuh manajerialnya bagus ini. Karena ternyata untuk membangun ekosistem itu terkadang kita butuh kajian ilmu lain. Jadi ternyata ilmu dan seni ya yang menopang sebuah karya seni itu bisa bagus dibutuhkan beberapa jurusan seni lain. Ya stand up lah. Stand up kan kesenian bukan kesenian yang tunggal. Memang namanya stand up tunggal, komedi tunggal tapi dia butuh teatrikal, dia butuh kepenulisan, dia butuh delivery, dia butuh ya banyak komponennya untuk kalau saya lumayan sepakat itu karena mungkin bukan karena pengalaman. Jadi ada momen saya kuliah hukum kan, kuliah hukum. Nah ternyata begitu kuliah hukum saya pikir itu hidup itu kita hanya yang dikuliahkan yang bisa kita pakai untuk survive dalam kehidupan. Hanya yang kita pelajari. Saya pikir hanya itu. Tidak ada keahlian lain di luar yang tidak dikuliahkan yang bisa kita pakai survive untuk hidup. Saya pikir tidak ada, tidak mungkin ada. Tiba-tiba ketemu stand up tidak ada kuliahnya. Dan tiba-tiba dibayar karena stand up. Maksudku kok bisa ada keahlian yang dibayar, tapi tidak dikuliahkan dulu. Nah saya pikir tidak akan ada yang begitu. Ini stand up di mana kita lihat sekolahnya. Tiba-tiba ada orang dibayar karena keahlian yang tidak dikuliahkan. Nah, makanya di situ saya mulai terbuka. Oh, jadi ternyata hidup ini dunia profesi, dunia kerja. Nah, dunia profesi itu tidak bisa hanya tunggal. Tadi itu. Jadi apa yang skill yang kita punya ternyata tidak cukup. Harus ada hal lain di luar skill yang menopang. Nah, biasanya yang menopang ini itu hal-hal yang kita tidak kuliahkan. Pengalaman itu. Hal-hal yang bukan spesifikasinya kita. Nah kayak tadi tuh. Sekarang tuh saya hampir tiap hari belajar yang saya belajar 5 tahun lalu. Setiap hari saya baca apa? Bukan buku hukum, buku branding, marketing. Itu saya baca. Dan saya bilang, dan uniknya, untuk apa saya belajar ini? Itu dan uniknya kita, saya tidak tahu sekarang ya. Tapi di masa itu kuliah 10 tahun lalu. Saya kan kuliah kayaknya 10 tahun lalu. 2012, 11 tahun lalu cuy. 2012 itu saya SMP kelas 3. Saya tidak tahu sekarang ya dunia pendidikan di Sulawesi. Tapi saya ingat di masa itu betul-betul itu tadi bahasa tadi marketing, manajemen, apalagi branding. Saya tidak pernah dapat ini di dalam kuliah. Maksudnya kita tidak tahu dunia ternyata lebih daripada sekedar FKIP itu, lebih dari sekedar jurusanku begitu. Dan ternyata melihat kembali apa yang terjadi 10 tahun belakangan, aduh saya dapat persis ini informasi ini dan saya tidak sabar lagi untuk share kepada teman-teman, untuk adik-adik ya terutama ya. Itu yang saya
baru sadar dalam hidup ini. Betul tadi, tidak ada hal yang tunggal. Biasa dia kolektif ditopang oleh kajian ilmu atau seni yang lain. Termasuk manajerial ini karena Randi juga tidak ada pertama dia mau belajar di Sulawesi siapa? Mau tanya ke siapa? Awal-awal adaptasinya itu apa kok ini? Kalau awal-awal, jadi ilmu permanajeran itu sebenarnya belajar dari situasi yang memaksa. Iya. Jadi tidak ada momen di mana kayaknya belajar manajerial bagus ini. Jadi tidak ada momen seperti itu. Karena ini belajar itu. Jadi ada momen, jadi ada pemicunya. Jadi kan sebenarnya yang paling memicu itu di ketua stand up. Oh kemarin itu lumayan capek juga. Itu lumayan memaksa untuk keluar dari bidang ilmu yang kita dalami. Ya. Sebenarnya kalau di stand up itu kita dipaksa keluar selain ilmu melucu. Di stand up kan ilmu melucu tuh. Iya. Semua orang yang masuk komunitas stand up sudah pasti pengen mode melucu, mode gestar lah istilahnya. Mode tampil. Nah, oke. Tapi kan untuk bikin penampilan itu ada panggungnya, ada follow spotnya, ada sponsor yang masuk. Nah, ada kursi yang diatur. System. Nah, itu tidak bisa dipelajari pakai ilmu stand up, tidak bisa itu. Kita belajar atur kursi pakai premis, tidak bisa itu. Jadi ada ilmu-ilmu lain. Nah, mau tidak mau, kira-kira mulai berpikir gimana caranya kita hadirkan panggung yang bagus di atas panggung. Sudah mulai tuh. Oh, berarti kita harus minta tolong ke ini. Nah, untuk ke sini ada caranya, tidak bisa tiba-tiba ketuk pintu minta panggung. Kita harus bawa proposal dulu. Nah, di dalam proposal ada apa? Di dalam proposal ada budgeting, ada konsep, pitching. Nah, kita sudah mulai. Setelah proposalnya jadi, proposalnya ini mau diapakan, dibawa kemana? Nah, sambil jalan itu kita mulai terbuka. Oh, ternyata tidak bisa hanya tiba-tiba kita melucu. Ada ternyata elemen-elemen yang komponen organisasi ya. Manajerialnya. Nah, mungkin di saya karena di semua lini saya masuki, jadi mulai dari promonya, mulai bikin proposalnya, mulai dari hal-hal yang kecil, atur panggung, atur kursi, karena saya masuki semua itu, akhirnya terbentuk situasi kalau mau mengelola ini harus dengan cara ini. Nah, di situ saya mulai secara tidak langsung saya belajar kalau manajerial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seni mengelola. Apapun itu. Kalau kita manajer di bidang akuntansi berarti seni mengelola akuntansi. Manajer di perusahaan swasta, seni mengelola perusahaan swasta. Termasuk manajer artis berarti seni mengelola artis. Nah, jadi intinya manajer itu adalah belajar tentang seni mengelola. Apapun bidangnya. Kalau kita di posisi manajer berarti kita pelajari tentang pengelolaannya saja, fokus di pengelolaannya. Untuk jadi manajerial artis yang ideal, berapa bulan ini kok terjun ini? Apa komponen untuk mendukungnya? Sebenarnya itu tidak mungkin bisa saja. Saya masih ada di titik terlalu dini untuk bilang bahwa saya sudah ideal. Karena harus diakui saya masih upload konten juga. Nah, buset. Sebenarnya yang bikin saya agak sulit ideal itu karena artisnya. Oke. Artisnya ini tidak spesifik. Dia terlalu banyak bidangnya. Dia content creator, dia stand up, dia musik, dia ceramah. Seminar lah ya, ada lah ya. Otomatis saya tidak bisa hanya pengelolaan artis stand up saja, tidak bisa. Harus ada bagaimana dia di stand up, bagaimana dia di musik, bagaimana dia di content creator. Ini semua bidang yang beda ini. Iya juga sih. Jadi bidang yang beda di pintu yang satu, aneh di juga. Di pintu yang satu dan semuanya di sini harus butuh maksimal. Treatment yang beda-beda juga. Beda treatmentnya dan harus maksimal di sini. Kecuali mungkin ada satu yang mau dianaktirikan, nah itu kita masih. Tapi kan tidak ini. Tiga-tiganya kita berusaha maksimal di sini. Iya juga sih. Ya. Nah akhirnya tiap hari itu harus jadi dibuatkan manajemen waktu tiap hari. Untuk terima kerjaan. Kita space dulu untuk pikirkan konsep stand up-nya, terus manajemen musiknya.
terus kontennya, terus kata-katanya. Seminar. Nah, jadi ucapan. Ini juga belajar. Jadi ternyata setiap bidang itu beda treatmentnya. Tidak bisa satu bidang kita hantam pakai treatment yang sama dengan bidang lain. Kayak manajemen musik itu tidak bisa kita hantam pakai stand up tuh. Ternyata musik lebih kompleks. Lebih sangat kompleks. Dan terlalu konsep. Terlalu kompleks. Terlalu sangat, kompleks. Sangat lah ya. Nah, melibatkan banyak orang itu berarti banyak manajerial lagi ya. Kebetulan saya lumayan sering komunikasi dengan manajer musik lainnya. Lumayan sering sudah tuh. Berkomunal Sudah mulai komunikasi. Kau masuk grup-grup manajer artis tuh. Pada saat berkomunikasi saya kadang-kadang suka sebenarnya wajar tapi saya kadang-kadang suka marah ke diri sendiri. Kenapa? Ketika lagi sebentar komunikasi nih di lingkungan musik. Saya sering bilang tuh, saya suka tidak terima ketika saya dalam lingkungan musik dan ketika lagi bercengkrama, berdialog, terus saya tidak bisa berbicara. Saya hanya diam. Saya tuh suka tidak terima itu. Betul. Makanya setiap kau ajak kita meeting, terus saya diam, pulangnya itu saya marah tuh. Menyesal. Kenapa saya tidak tahu apa-apa di situ? Akhirnya saya tiap hari nonton podcast musik, baca tentang musik, cari tahu tentang hukum-hukum musik. Nah, dan lumayan menguras waktu juga. Waktu untuk pelajari yang lain. Nah, makanya dan itu juga mungkin salah satu paradoksnya pengetahuan. Semakin kita tahu semakin kita tahu kita tidak tahu. Imam Al-Ghazali itu yang siapa? Iya, saya bingung tuh. Begitu saya tahu ini ternyata begitu kita pikir ini pintu akhir. Begitu kita buka ternyata cabangnya banyak lagi. Masuk ke pintu yang lebih kompleks lagi. Tapi kalau saya rasa kita kerjaan ini yang mengambil waktu itu ternyata indoor saya lumayan mengambil waktu kita. Soalnya dia biasa yang ngambil yang hire kita untuk brand itu pihak lain lagi, bukan dari brandnya langsung ke kita. Jadi tektokan untuk kita eksekusi, revisi, eksekusi lagi itu lumayan lama ambil waktunya. Mungkin masuk ke kategori pekerjaan-pekerjaan yang memberikan pengambilan keputusan lebih banyak kepada pihak ketiga. Nah itu biasanya ketika pihak ketiga agensi lah, mengambil porsi lebih banyak dalam pengambilan keputusan, nah biasanya ke situ akan lebih lama menguras waktu. Karena apa yang kita buat harus disinkronkan dengan pihak ketiga. Kalau konten kreator kan keputusannya ada di kita nih. Jadi eksekusinya lebih cepat tuh. Kita bikin ini ayo. Kira-kira bagus tidak kata-kata ini? Oke, bagus. Kita langsung bikin karena pengambilan keputusannya ada di kita. Langsung. Tapi setiap ada pihak ketiga mau masuk, brand misal melalui agensi ya. Nah, ada yang melalui agensi, ada juga yang dari brandnya langsung. Dan kalau langsung brandnya lumayan gampang kita ini sih pitching. Dan wajar kan itu sudah konsekuensi dari bekerja sama kan, kita tidak mungkin. Maksudnya kita bayar kok, masa kok atur saya. Dan wajar kita harus maklumi itu. Cuman dari kita berarti prepare-nya harus lebih baik lagi supaya mengurangi potensi revisi yang berapa saat ini terjadi. Apa namanya belajar. Sebenarnya kalau kita lihat sejauh ini, kita lihat kantor, kita lihat timnya kita sudah sebanyak ini, menurutku kita berada di jalan yang tepat dan lumayan kencang juga kita jalannya kita ya. Kalau kita lihat kembali tarik ulur 6 bulan lalu lah kita seperti apa kondisi Halemia. Sebenarnya yang paling saya senang itu pelan-pelan kalau dalam perusahaan itu kan yang paling ditakuti adalah pilot. Bangkrut ada momen di situ. Nah, karena biasanya dalam perusahaan itu karyawan-karyawan yang masuk itu sudah dalam mode kerja. Jadi perusahaannya udah jadi tuh. Nah, itu biasanya siap langsung datang kerja. Jadi orang-orang yang masuk di situ biasanya khawatir ketika perusahaannya pilot. Nah, saya ada di momen kayaknya agak sulit mengkhawatirkan itu karena selalu kita punya sistem yang karena kuat. Saya masuk di saat kau dalam posisi titik terendah. Jadi saya sudah lihat dengan mata kepala. Kalau direndah pun begini eksekusinya. Kalau direndah pun kayaknya tidak mungkin serendah ini. Dan kita tahu ininya tuh. Kita sudah ada di momen, kita sudah pernah lihat posisi di betul-betul
paling rendahnya. Jadi kalau kita masuk di situ, mungkin di masa depan akan lebih rendah lah. Kita tidak tahu itu. Tapi kita tahu. Nah, hidup ini kan sebenarnya bukan tentang menikmati posisi tinggi, tapi ya sudah dua saja tuh. Kau dapat bersyukur, lagi sedih juga bersabar. Ternyata cuman itu hidup ini. Bahagia itu tidak bisa kita cuman ambil senangnya. Ternyata menurut konsep bahagia itu bukan selalu mensyukur yang senang-senang saja tuh. Kayaknya konsep bahagia itu tapi tidak masalah dengan momen-momen rendah dalam hidup begitu dan tahu escape-nya. Ya cuman perasaan lah ya, maksudnya sedih perasaan, senang juga perasaan. Sedih jangan terlalu lama. Senang juga jangan terlalu lama juga. Tapi kayaknya itu tidak bisa harus dispesifikan lagi. Kalau senang dalam keadaan memperoleh sesuatu mungkin masuk, bisa digeneralisir. Tapi untuk senang dalam keadaan tidak memiliki atau dalam keadaan susah, itu kayaknya tidak cukup hanya dengan bersabar. Ada poin di mana harus dilihat juga apa yang dikerjakan. Karena kalau kita susah dalam keadaan di pekerjaan yang kita susah, yang kita senang, kita susah di pekerjaan yang kita senang. Harus ditinjau lagi tuh. Kalau kita susah di pekerjaan yang kita senang, itu kayaknya bisa dibentuk senangnya tuh. Karena kita kan senang di prosesnya. Tapi kalau kita mau paksa senang di pekerjaan yang kita mengeluhkan tiap hari, kayaknya agak sulit tuh mencoba mencari kesenangan di pekerjaan yang tidak kita suka. Bagusnya juga kita ada di dunia yang kita capek juga tidak masalah ya. Nah itu tuh. Bagusnya kita ada di dunia yang kita tidak capek, tidak masalah. Dan sebenarnya setelah melihat perkembangan kehidupan ya berartis ini ya, berartis ini ya, jadi ya sudahlah ya. Salah kaprah paling besar orang-orang di kampung lihat kepada kesuksesan itu, dia pikir sukses itu tempat yang menyenangkan, tempat yang menyenangkan dan damai. Itu salah kaprah nomor satu terbesar orang di kampung, orang manapun lah, bukan cuma orang kampung. Teman kita juga yang profesi apapun selalu berpikir, dan ini salah kaprah terbesar, bahwa kesuksesan itu adalah tempat yang paling nyaman, paling damai, paling tenang. Tidak usah patokannya saya lah. Tidak usah patokannya saya. Kalau saya kan pernah syuting sama Prilly coy. Pernah satu project. Ya sempat lihat Raffi Ahmad di sampingku. Misalnya sempat lihat Gading Martin. Sempat lihat Andika Pratama. Pernah berada di lingkungan itu. Dan bagaimana rasanya? Dan melihat mereka menampar kita juga. Sukses yang kita anggap tenang dan damai itu tidak juga sama mereka. Sukses itu tempat paling tidaknya memang pernah ada coy. Itu Prilly yang dapat nominasi setiap saat itu. Orang pertama paling datang di lokasi. Dan dia juga orang terakhir di lokasi. Berarti di antara semua dia yang paling capek coy. Nah kesuksesan yang kita lihat tenang dan damai ini. Orang ini tidur cuma berapa jam tuh. Nah, itu salah kaprah. Jadi sepertinya sukses. Jadi bagaimana cara memotivasi orang yang mau ke sukses dengan mindset saya akan nyaman dan santai di situ? Berarti berdamai saya dengan ketidaknyamanan tuh. Kayaknya itu saja. Apakah Raffi Ahmad tidak capek? Capek juga pasti. Dia mungkin tidak capek lah. Kita hidup 24 jam. Dia makan apa juga. Pasti capek. Orang punya baterai juga sebentar lagi lowbat. Semua orang punya titik lowbat. Tapi tidak semua orang berdamai dengan capek itu ya. Menurutku sih itu salah kaprah terbesar itu. Semakin tinggi posisimu, semakin dilihat posisimu, itu berarti konsekuensi capekmu juga. Karena capek kan equal dengan tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab kan akan semakin capek. Itu harga pasti menurutku sih. Cuman berdamai dengan capeknya itu seperti tidak semua orang berdamai dengan capek. Saya tidak masalah, saya punggungku agak sakit, saya setir sendiri dari Tangerang. Tidak ada. Tapi kita tahu mungkin kalau capek digandengkan dengan agama. Kalau saya kembali lagi ke agama dan terdengar. Kalau capeknya digandeng dengan agama ibadah tuh tidak akan terhitung. Kemarin ceramah ini Fauzan, ceramah Jumat terakhir itu paling saya takut tuh, dia bilang
Kita juga di satu masjid yang sama, tapi kok sudah lupa. Pakai headset saya. Itu kayak ceramah Jumat paling saya terpukau. Iya, maksudnya apa ini kita sudah tahu ini, tapi lupa karena terlalu sibuk diingatkan. lagi. Diingatkan lagi bahwa ada salah satu sahabat Rasul itu namanya Abu Hurairah. Ini kalau saya tidak salah lagi, Abu Hurairah ini menjadi salah satu sahabat dengan prestasinya pewaris hadis, salah satu yang paling top lah. Ada ratusan murid yang berguru kepada dia tentang cara meriwayat, maksudnya tentang hadis-hadis Rasulullah. Di ujung ininya, di ujung matinya, di ujung sakaratul mautnya dia menangis begitu. Didatangi sama Ali bin Abi Thalib. Ini kalau saya tidak salah lagi namanya, nanti diedit saja. Dia bilang, kenapa menangis? Dia bilang, saya menangis bukan karena sebentar lagi saya akan tinggalkan keluargaku, sebentar lagi saya akan tinggalkan dunia ini, tapi saya menangis betapa panjangnya perjalanan kita menuju Allah, sementara bekal kita begitu kecil. Orang yang hidupnya dedikasikan untuk catat, rekam hadis Rasul, di mana hadisnya kita pakai sekarang. Setiap kita pakai hadis Rasul melalui Abu Hurairah, dia dapat pahalanya sampai sekarang. Semakin lama kiamat semakin besar pahalanya. Di ujung sakaratul maut masih dibilang perjalanan kita menuju Allah begitu panjang, sementara bekal kita begitu sedikit. Dia kembali lagi nih si khotibnya dia. Kita ini lagi di terminal ketiga. Masih ingat lah, alam dunia kan ada. Ya. Alam tahap-tahapnya. Alam apa ya sebelum alam rahim? Alam barzakh itulah. Jadi ada alam itu. Ya, ada 3. Kemudian beberapa tahap, ada pada masyar bla bla. Alam rahim kemarin. Sekarang kita di alam dunia. Nah, di antara terminal sampai 13 atau 14 terminal ini sampai kita ketemu dengan Allah, surga, neraka itu, hanya di terminal ketiga ini kita punya kesempatan untuk ambil bekal. Cuman di sini ini. Cuman di sini. Sementara kita baru di alam ketiga, kita masih punya sampai 14 alam ke depan. Belum kubur, padang mahsyar, siratal mustaqim. Kita membekali perjalanan panjang ini dengan hidup kita yang cuma maksimal 60. Kan umatku kan 60 sampai 70 tahun. Nah, melihat ceramah itu menjadikan saya juga berpikir sekarang ini merenung juga sedikit betapa 24 jam itu kita semua punya waktu yang sama, tetapi tidak semua orang memaksimalkannya untuk ambil bekal itu. Betapa Islam ini agama yang gampang dapat pahala dan gampang juga dapat dosa. Kita pakai sendal saja, kaki kanan duluan kita sudah dapat pahala. Maksudnya betapa gampangnya itu pahala. Kita lihat hal yang indah, tapi sebelum kita puji itunya, kita puji dulu Tuhan. Itu kan biasa, Masya Allah cantiknya. Harusnya begitu tuh, aulanya dulu baru ciptanya. Subhanallah. Iya, Masya Allah sih tepatnya. Bisa kita bilang Masya Allah enaknya. Jadi yang kita puji, yang punya toko dulu, yang pemilik dulu, baru yang kita. Betapa panjangnya perjalanan kita menuju Allah, sementara bekal yang kita ambil begitu sedikit. Masuk tadi dengan bagaimana capek itu orang bisa berdamai dengan itu. Kayaknya apabila capek itu disandingkan dengan ibadah. Openingnya kita selalu sebelum tampil musik, tampil nyanyi apa tuh selalu itu hari di mana band ini akan runtuh adalah ketika kita memulai tidak melibatkan nama Tuhan. Saya tidak peduli Tuhan mana yang kamu sembah, tapi orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan percaya itu sepertinya akan baik-baik saja meskipun hidup tak selalu indah. Sepertinya itu. Sebab kalau kita di festival, semua band capek, semua orang capek. Tapi belum tentu di antara capek ini ada satu maksudnya bernilai pahala tuh. Sementara rupiah yang kita makan, anjay, sampai mana juga. Karena sebenarnya untuk sampai ke fokus mengalihkan ke agama itu kan tantangannya sebenarnya godaan dunia. Sebenarnya tantangannya tuh godaan situ, karena
dan kita ada di posisi yang saya mau lanjut. Nah, saya kasih tahu posisinya kami nih, posisinya katakanlah artis. Jadi ada masa di mana godaan itu kita cari, coy. Ada masa di mana hidup kita ini godaan kita cari. Kita mau cari judi, ayo kita cari itu. Kita mau cari ya sudah ya perempuan lah katakan. Ada masa di mana kita ingin rasakan godaan itu seperti apa? Godaan kita yang cari. Nah, ada di masa di mana godaan yang mencari kita. Nah, ini posisiku sekarang ini. Dan itu lebih sulit. Lebih sulit. Sebab kita cuma minum kopi. Ada tawaran. Boleh juga. Tapi lebih besar pahalanya tuh. Lebih besar pahalanya. Karena semakin sering kita say no terhadap hal-hal yang buruk. Kita cuma diam-diam saja. Kita tidak melakukan apapun dapat pahala. Mempertahankan lebih sulit daripada mencari. Itu kan quotes yang sering kita dengar. Karena kalau kita masukkan dalam konteks godaan, pada saat orang berada di bawah, godaan itu dia perlakukan dirinya sebagai striker. Dia mencari godaan itu. Bagaimana? Pada saat kita ada di bawah. Pada saat kita di bawah, kan tadi ada momen kita mencari godaan. Nah, itu mungkin momen kita di bawah. Itulah kenapa kita mencari godaan itu. Jadi kita kayak penyerang kalau dalam sepak bola, kita mencari untuk bobol godaan itu. Di bawah itu konteksnya belum banyak yang lihat kita sebenarnya mungkin itu. Konteks seperti itu. Nah, pada saat orang-orang ada di puncak kan godaannya yang datang. Berarti kita mode bertahan ini. Dan ternyata mode bertahan itu memang lebih sulit. Kalau padahal sebenarnya mode bertahan itu caranya tinggal bilang tidak kan. Tapi kenapa bilang tidak itu lebih sulit. Lebih sulit. Kenapa? Padahal cuma bilang tidak. Saya tidak mau. Dan tidak mengeluarkan energi. Kata energi. Tidak itu tidak mengeluarkan. Padahal tinggal diucapkan tapi itu. mengeluarkan penyesalan. Tapi ia juga lebih menyesal daripada tidak. Sebenarnya yang sulit buat kita bilang tidak itu karena pitchingnya. Mas, ini pahaku. Kami punya ini. Nah, ternyata untuk berkata tidak di saat di atas itu agak sulit itu. Dan sangat sulit itu. Untuk berkata tidak di bawah itu gampang sebenarnya. Karena ketika kita bilang tidak, ya wajar, maksudnya kita tidak bisa tuh. Saya bilang maaf saya tidak bisa, bukan karena saya tidak mau, karena saya tidak mampu. Itu kalau konteksnya perempuan, saya pikir maksudnya banyak. Di semua jenis hal-hal yang ditawarkan itu kadang-kadang ada godaan yang kita ingin, bukannya kita tidak mau, tapi kita tidak mampu untuk sampai ke godaan itu. Anggaplah misalnya mau godaan untuk nongkrong di tempat yang mewah. Ingin rasakan hal-hal yang mewah, kafe-kafe. Bagi kita yang di bawah ini ingin itu, kita juga tergoda. Tapi kan bukan karena kita tidak mau, kita mau. Tidak mampu. Tapi kita tidak bisa. Kita tidak mampu. Komponen pendukung. Nah, meskipun ada pitching yang bagus, di sini bagus interiornya, bisa Insta story. Tapi mau dia apa kalau kita tidak bisa? Dan hidup ini. Saya juga tidak sangka juga sih. Tidak sangka dalam artian masih kita hidup dalam mimpi itu masih living in dream begini, masih ya bisa jadi artis ini ya lumayan lah, masih orang kampung. Satu hal yang saya tidak sangka itu, saya tidak pernah ada di kepalaku. Lihat saya di Jakarta, saya di Jakarta. Termasuk ketemu dengan tantri kota. Aduh, saya tidak sangka itu. Bayangkan saya kan setiap kita jalan itu saya tidak pernah bilang sama kau saya ingin foto sama ini. Saya tidak pernah. Karena kecuali tantri. Dan itu pun saya tidak bilang. Saya tidak bilang Rai bisa bantu saya sama foto. Saya tidak bilang. Tapi kalau yang tentang tantri kotak itu saya tidak bilang, bukan karena saya tidak mau foto. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Masuknya. Bukan, saya merasa terlalu gugup untuk bilang itu. Saking pesonanya ini manusia. Karena tiap pagi tuh saya masih dengar itu. Tiap pagi bangun pagi langsung beraksi. Tiba-tiba gue lihat langsung. Bayangkan saya komentar peserta, dia di sampingku, coy. Itu peserta yang peserta kan gugup takut dikomentari tantri. Saya gugup komentari orang karena ada dia di samping saya. Itu tantri kota tuh saking auranya itu positif sekali. Saya yakin ketiakku bau. Kayaknya bau ketiakku. Nah, keresahan itu keresahanku waktu pertama kali buka pintu masuk di dalam backstage yang sama. Baru dia sapa saya duluan. Dia bilang halo. Saya berusaha tahan diriku, jangan saya jawab beraksi.
Apa kabar? Lagi beraksi nih. Saya berusaha tahan diri itu untuk jangan teriak itu, harus bilang saking halo. auranya Tantri Kota memang tidak bisa di. Apalagi melihat hero yang hero saja itu sudah senang. Tiba-tiba hero yang kita lihat ini dia humble di kita, dia baik di kita. Saya tidak tahu mau bilang apa lagi. Saya tidak tahu bagaimana. Itulah dia pantas sebagai hero-nya kita karena dia memenuhi komponen-komponen penunjang tuh. Terlalu melebihi ekspektasi. Iya. Walaupun saya sangat wajar terhadap artis yang jutek. Saya sangat tidak masalah dengan artis yang tidak humble ya. Saya sangat tidak masalah dan saya rasa tuh kayak orang ini pantas untuk diam beberapa saat gitu. Orang ini pantas untuk me time di antara kita yang lagi sibuk tuh. Saya ada di posisi sebenarnya tidak boleh diinikan juga sih. Maksudnya tidak boleh kita membenarkan tidak ramah untuk orang menurut kayaknya ya secara pandangan sosial umum. Tapi untuk artis yang saya lihat tuh dan dia kayak merasa lagi jutek dengan orang, saya tidak masalah dengan itu sebab dia pantas maksudnya dia pantas untuk istirahat sejenak. Artis ini pekerjaan 24 jam coy. Orang pikir padahal harusnya artis itu kerjanya itu pas action. Nah itu action. Nah silakan nyanyi, itu kerjaan itu bukan kita yang di pasar Mas bisa ucap bukan. Salah gitu. Jadi maksudnya mereka pikir artis itu kerjanya ucapan 24 jam. Nah, harusnya itu bupati yang kerjanya harusnya 24 jam, dia malah kerja pas di depan kamera. Maksudnya tukaran. Itulah kenapa kalau artis-artis yang mau jadi bupati kayaknya sudah memilih komponen itu ya maksudnya. Komponen ucapan. Iya, lebih. Tapi harusnya kita lebih respect lagi sama artis yang mau luangkan waktu untuk stay humble. Sebenarnya itu tadi yang membuat dia pantas di posisi itu kan ya karena itu. Ada juga artis-artis yang mungkin yang agak kurang humble, tapi kita tahu posisinya tidak begitu artis-artis juga. iya coy. Misal Raffi Ahmad misal ini kita ketemu di pasar terus dia tidak masalah tuh. Tapi kan tidak begitu dia. Tidak begitu. Dan itulah dia pantas ada di posisi itu. Ini saya pernah isi acara stand up. Di acara itu ada Deddy Corbuzier juga. Nah ini kisah ini saya tidak lagi sedang ngobrol dengan dia. Cuman berpapasan saja. Waktu itu saya belum tersohor di mana-mana. Ini orang lewat di sampingku dan cuma begitu saja. Keren aneh nih. Begitu, master, keren ini anak. Itu yang kita bilang tadi. Dia juga mau kasih fuck you ke saya juga, dia pantas lah. Tapi dia pilih untuk senyum itu sampai, pantas anak ini ada di posisi itu. Itu tadi makanya. Nah, kalau artis-artis yang jutek gitu ya kota posisinya tidak begitu. Paling. Karena dia juga pantas di posisi itu. Attitude-nya media itu. Attitude-nya menopang posisinya. Aduh, artis-artis senang ya bisa. Maksudnya anak dari desa, dari Unaha, kayak dari Wakatobi. Kita ada di industri di mana kita ketemu dan idolanya kita bukan sebagai penggemar, sebagai penampil lain begitu. Tapi saya ada di momen di mana hati dan pikiran itu tidak berjalan bersamaan itu. Pada apa itu situasi apa itu? Otomatis kan kalau saya jalan sama kau sudah pasti potensi ketemu artis itu peluangnya sangat besar tuh. Ketemu artis lain. Dan saya lumayan banyak idola tuh, sangat banyak idola. Anang kemarin bagus. Anang Hermansyah ketemu, idola juga itu. Apalagi ketemu komik-komik. Kau kok gila sekali komik lain deh. Termasuk sangat riset tiap hari perkembangan tiap komik. Mau itu komik yang sedang naik, tengah apa saya update. Dan kalau saya di sampingmu, hati itu sudah pasti harus saya foto ini, harus saya berbaru ini, harus saya bilang secara langsung. Saya nonton kau, saya dengar podcast harus saya bilang. Tapi di kepala, di kepala jangan. Di kepala itu saya tahu itu di kepala bilang attitude-mu jaga. Di kepala ada referensiku di mana saya tahu bahwa jangan sampai ilfil ini orang. Sebenarnya saya tahu psikologi
bahwa orang-orang entertainment itu ingin diperlakukan normal pada saat ketemu. Betul. Saya tahu psikologi itu. Lebih nyaman itu lebih nyaman itu. Saya tahu. Nah, saya berdebat dengan itu. Saya tahu bahwa orang-orang entertainment itu ingin diperlakukan seperti manusia biasa pada saat ketemu. Pada saat hal biasa Pada saat hal biasa. Pada saat lagi ngobrol mereka ingin suasana itu. Saya tahu itu dan saya lihat di kau itu. Saya tahu kau ingin itu, otomatis yang lain ingin juga itu. Hal yang sama. Tapi hatiku tidak bisa menerima itu. Kau harus foto. Kau harus bilang tentang bahwa kau fans sejatinya. Saya harus bilang itu. Saya beli digital download. Dan itu saya berdebat tiap dalam diamku itu berdebat itu. Bagaimana ini? Dan yang mungkin itu kemarin waktu saya ngobrol sama Ernest kali ya. Termasuk pas kau bicara sama Ernest, dalam hatiku itu saya lagi urus tiket. Hatiku itu minta foto ke Randy minta foto ke itu. Kapan lagi nih? Kapan lagi? Si Haiko. Tapi saya tahu ada tanggung jawab ini, urus tiket ini di kepalaku. Urus tiket itu. Kamu antri lama kah? Nah, tapi di situ saya akhirnya tahu mungkin itu yang dibilang profesional. Ketika kita mau menurunkan sedikit ego, kemudian mau fokus ke tanggung jawab. Mungkin di situ. Itu profesional. Nah, itu mungkin beratnya profesional, karena kadang-kadang profesional itu memaksa kita untuk berdebat antara hati dan pikiran. Itu kadang kita mengkesampingkan kesenangannya kita lah ya. Kadang-kadang sebenarnya kayaknya profesional itu lebih banyak kita harus mau berkompromi terhadap kemauan perasaan, lebih ke situ kayaknya profesional. Iya, lebih banyak menuntut kita untuk menurunkan hasrat, memenuhi kepentingan perasaan. Karena rata-rata profesionalisme dia main di pikiran biasanya. Apa yang kita tahu, apa yang kita dikasih tanggung jawab. Nah, kadang-kadang ke situ tuh. Saya agak lumayan sering berdebat di situ. Dan memang harus sering-sering dialami itu. Harus sering-sering dialami. Kalau kita tidak bisa anggaplah kalau ketemu Manji tiba-tiba saya langsung fokus di foto. Terus dia juga kayak siapa mas ini. Rupanya nih pekerjaan kita bisa ketemu. Saya pun kadang kalau saya nongkrong sama Prilly sama Uma itu kadang-kadang ada momen lagi ribut bicara cerita sama satu sama lain. Dan saya juga jadi bagian dari cerita ini. Masih kita seru-seruin. Kadang-kadang ada momen kayak dunia berhenti sejenak begitu. Kayak dia stop waktu. Mereka kayak saya cuma lihat dia begitu kayak di kepala. Siapa saya ada di tumpukan ini? Siapa nih? Saya dimintai pendapat. Saya dihargai padahal sama mereka. Iya, dimintai pendapat, saya diminta nomorku. dimintai pendapat. Siapa saya orang di kampung ini bisa, kita tidak bilang setara, maksudnya satu meja makan dengan Prilly lah, dengan itu. Tapi saya memang saya juga banyak, bukan kayak tahu diri ya, maksudnya banyak yang kayak ada di posisi di mana mengurangi nongkrong. Memang itu mungkin termasuk kelebihanku dan kekuranganku juga. Nongkrong itu bukan jalanku ya. Kenapa saya tidak bisa kayak menghabiskan waktu yang lama terhadap, maksudnya selain pas kerja ya, maksudnya kalau misalkan kita lagi syuting ketemu dengan orang baru, misalnya artis baru, saya bisa habiskan waktu itu bermalam-malam ngobrol tentang sesuatu di lokasi syuting, misalnya di lokasi kerja. Tapi pada momen kayak bikin, ayo ketemu jalan, kayaknya kalau saya termasuk orang yang mau keluar. Tidak juga. Jangan kan di komunitas saya kan tidak nongkrong. Di komunitas kan jadi saya maksudnya tuh waktu berkomunitas itu setiap pulang itu kau ajak anak-anak untuk nongkrong, kau ajak anak-anak untuk kombut. Nah, saya orang yang habis open mic langsung pulang. Makanya kenapa Ovil cepat berkembang, karena dia nongkrong di komunitas. Saya langsung pulang karena saya pikir begitu saya naik dan saya lucu. Saya tidak peduli. Nah, akhirnya terbentuk masuk akal kenapa bukan karena kita tidak mau nongkrong, karena kita sudah paham. Mungkin waktu terlalu berharga untuk kita dihabiskan. sudah paham
kalau nongkrong yang kita diajak ini, kita mau apa di sini? Saya ujungnya mau putar-putar mau kemana? Apakah kita mungkin hanya mungkin bersihai-sihai boleh, tapi ada konteksnya. Teman lama yang sudah tidak ketemu, nah mungkin masuk. Tapi kalau tiba-tiba kita kesini bikin apa? Ya dulu saja cerita. Tidak nyambung lagi ya. Masa kita ada iyo dan apa? Sekarang pun ada momen kan sering ajak saya ke atas cerita. Saya bilang jangan belajar saya cerita, lagi banyak kerjaanku. Ada momen begitu juga. Ya itu juga susahnya juga mungkin ya nantilah. Tapi kan namanya hidup ini kan berdamai dengan perbedaan dinamis yang terjadi itu. Ada kan tahun momen kita introvert, nanti akan ada lagi tahun momen kita rajin nongkrong. Ya kan begitu-begitu terus kan kehidupan, dan mau berdamai dengan itu. Jadi konsistennya kita itu adaptasi terhadap perubahan. Jadi apa namanya? Jadi yang pasti dalam profesinya kita ini ketidakpastiannya tuh. Ya ketidakpastian ini yang pasti tidak pasti. Bagaimana kah bahasanya? Pasti tidak pasti. Iya, kepastian dalam industri kreatif ini adalah ketidakpastian. Bagaimana kah? Kalau saya bilangnya lebih, selama kita masih di bumi tidak ada yang pasti. Itulah. Menurutku. Nah, makanya yang pasti itu tidak ada yang pasti. Nah itu pasti tidak ada yang pasti. Itu tadi. Makanya saya lumayan ada jadi ada stigma tuh yang mencari pekerjaan tetap. Mencari pekerjaan tetap. Betul. Nah, si pekerjaan tetap ini tidak mungkin tetap ya. Tidak mungkin, sebenarnya hanya di branding. Jadi pekerjaan tetap itu hanya di branding. Itu mencari pekerjaan tetap itu belakangnya itu dalam artian sebenarnya pekerjaan yang aman kayaknya di belakangnya di belakang ungkapan itu ada pekerjaan yang aman, bukan dan biasa yang aman-aman itu tadi butuh tempat-tempat yang sebenarnya kalau menurutku itu aman itu tidak mungkin aman full, karena bisa jadi hidup, jadi saya tuh pikirnya kayak gini, pekerjaan yang kita anggap aman sekarang itu belum tentu aman. Bisa jadi dia aman mungkin di 10 tahun lalu. Jadi misalnya ada suatu pekerjaan di 10 tahun lalu di branding bahwa ini adalah aman pekerjaan yang aman. Ya PNS bisa lah, jadi 5 tahun lalu aman banget. Pekerjaan yang aman di 10 tahun lalu sudah tidak relate lagi di sekarang. Nah makanya untuk bilang apakah pekerjaan yang ini aman, ya mungkin dia aman di sekarang. Tapi kita tidak tahu di beberapa tahun lagi mungkin dia sudah tidak relate dengan zaman. Iya, harga barang naik. Makanya gaji begitu-begitu saja. Berdamai dengan, bukan berdamai sih. Stay relevan. Nah, stay relevan juga harus tetap bukan cuma di pekerjaan. Membaca pengetahuan di pekerjaan juga itu harus tetap relevan. Stay relevan, harus tetap relevan. Maka saya mengutuk itu pendidik-pendidik yang masih old school maksudnya tidak mau upgrade cara mengajarnya, tidak mau upgrade cara biasa ada itu. Karena fix sekarang kalau kau guru dan murid, pasti murid lebih pintar daripada kau. Walaupun memang sebenarnya tujuan dari pendidikan itu kan bagaimana murid lebih pintar daripada gurunya. Nantinya, tapi startnya lebih itu tuh, startnya lebih kencang murid. Kalau guru, kalau pengajar yang ini sering terjadi. Assalamualaikum beres. Pengajar yang menetapkan standar bahwa kalau mau belajar baca bukuku. Iya ada itu old school me tadi. Old school me tadi. Pendapat dengan itu. Old school me itu tadi. Nah, saya masih dapat itu momen di mana kau bisa lulus di mata kuliah ini kalau kau pakai referensi saya punya buku. Iya. Saya masih dapat itu tuh. Saya juga. Tapi dulu saya kutuk sekali itu keadaannya. Sekarang kadang-kadang memang waktu membuat kita banyak melihat sesuatu itu dari sudut pandang lain. Sekarang kalau saya lihat dosen begitu, tahu memang gajinya kurang. Kadang-kadang begitu. Tapi yang kita yang tidak masalah dengan hal itu, korbannya sangat besar. Sayang sekali itu, sayang sekali perasaan ini. Kalau saya alami
tidak akan menjadi korban sayanya sebab saya tahu escape-nya kemana. Nah orang-orang yang kita dari kampung yang dijanjikan mau jadi PNS 5 tahun ke depan itu dia jadi korban terhadap sistem yang kasihan, tenaga pendidik sedikit gajinya dan mereka harus cari project, bikin diktat dan lain sebagainya. Kenapa kita melenceng tiba-tiba ke guru dari industri kreatif? Itu sajalah sementara itu dulu. Apa lagi ya? Kita mau ke Sulawesi dulu. Dan ini yang selalu kita gadang-gadang seolah-olah kita bangga terhadap posisi ini. Sebenarnya posisi manapun ya sama-sama saja itu. Kan ada arus yang lagi kencang ini isu tentang dunia bekerja dan berkarya tuh. Kita yang hidup dalam industri berkarya ini seolah-olah kayak merasa merdeka terhadap waktu gitu ya. Kau kerja, saya berkarya. Seolah-olah begitu padahal kau dimanapun kalau attitude-mu seperti itu tidak akan tetap kau bersyukur tuh. Bagusnya kita hidup di dunia industri berkarya ini. Sepertinya kita harus mandiri terhadap eksekusi waktu tuh. Kita mau ke Sulawesi dulu kurang lebih 1 bulan full ini mau pulang kampung, mau hirup oksigen di Sulawesi itu kita tidak bisa tumbuh berkembang di polusi nomor 1 di dunia coy di dunia jadi ada Candi Borobudur, ada Benteng Buton, ada polusi di dunia nomor 1 jadikan keajaiban dunia. Jadi keajaiban dunia prestasi kan kebudayaan itu kan jangan anggap polusi itu adalah produk alam tuh dia kebudayaan. Polusi itu kebudayaan itu kan asal dari produk budi danda ya tuh. Ini kan dibikin ini. Kebudayaan ini. Cara kita bertutur kata kebudayaan. Polusi yang dulunya fenomena alam sekarang jadi kebudayaan karena dia adalah produk kelalaian dari kita manusia. Jadi orang yang paling tahu polusi disebut budayawan polisi. Budayawan itu. Budayawan polusi. Pemerintah yang tidak pemerintah yang menghilangkan polusi adalah tidak membudayakan polusi. Menghilangkan polusi, dia adalah budayawan yang bagus. Sebab tujuan dari budaya kan adalah membantu kelangsungan kehidupan. Tuh. Bisa kita bikin komunitas polusi Indonesia. Bisa. Sudah ada. Peduli udara Indonesia. Sudah ada. Aduh, semoga di Sulawesi kita bisa ini lagi rajin lagi, semangat lagi itu tadi hidup berkarya kan. Harus di stop juga coy. Kita kan bekerja kan sudah ada schedule-nya tuh dari atasan kita, dari manajer kita. Hari ini kita mau kerja. Nah, hidup berkarya seolah-olah ada harus kayak wah dari saya nih yang ini. Tapi kalau setiap saat aku masih taat terhadap schedule setiap hari kita manggung apa bedanya dengan yang arus yang kemarin kita Sebenarnya lebih sulit berkarya kalau menurutku. Saya ada satu yang menurutku kadang-kadang. Jadi ternyata ketika kita memutuskan untuk berkarya atau bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dirinya kita, berarti konsekuensinya adalah kalau gagal itu kita juga yang itu. Kita harus tanggung jawab 100% atas apa yang kita lakukan. Kalau kita masih bekerja di suatu tempat, kalau kita buat salah, yang tanggung jawab yang di atas. Supervisi ya. Kalau jadi kita enggak masalah tuh kita buat salah karena yang akan ditanya ini yang di atas kenapa dia buat salah di bawah. Tapi kalau kita putuskan untuk mandiri, berarti konsekuensinya harus 100% kita yang tanggung jawab itu. Dan kalau mau masuk ke situ berarti dijawab dulu apakah kau siap bertanggung jawab 100% atas dirimu. Ketika kau bikin salah, maka kau harus bilang oke, saya yang salah, saya akan perbaiki. Sebab memang makanya kenapa di kantor itu sering terjadi namanya bola lempar tanggung jawab tuh. Bukan dari dia. Dari mana tidak suratnya? Sering itu ada dunia kantor. Makanya ada pimpong, istilah di pimpong. Di pimpong. Saya tidak mau ambil ini karena ini bukan tanggung jawabku. Saya tidak mau, jangan kasih ke saya karena itu di luar dari porsiku. Tapi kalau kita berkarya kau malas, kau tidak ada yang ngajak kerja kau. Semua kesalahan itu kau harus datang paling depan. Iya, itulah ya. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi bagian mungkin dikasih masukan lah, acara ini akan lanjut terus. Mungkin rajin kita cerita-cerita begini ya. Next time kita kasih topik yang
Lebih sebenarnya ini meeting sekaligus, sebenarnya ini podcast sekaligus meeting. Bagus juga sih. Nah, mungkin akan lebih ke depan lagi, misalkan kita lagi kerja di mana. Tadi kita bahas spesifik, kita bahas invoice. Bagus juga. Iya, siapa tahu aja teman-teman ini ada insight juga bagaimana. Ya itulah. Thanks guys. Love you.